Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rafi dari kelas MN23M. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai memahami risiko pasar, ancaman dan peluang di dunia investasi untuk memenuhi salah satu tugas manajemen risiko keuangan. Untuk membersihkan waktu, kita masuk ke pembahasan pertama, apa itu risiko pasar. Yang pertama, risiko pasar merupakan potensi kerugian yang tak terduga. Risiko pasar adalah potensi kerugian finansial yang dapat timbul akibat perubahan kondisi pasar yang tidak terduga dan di luar kendali investor. Faktor pemicu utamanya adalah meliputi fluktuasi harga saham, perubahan suku bunga, pergerakan nilai tukar mata uang, serta gejolak kondisi ekonomi global yang dapat mengaruhi nilai investasi. Lalu di sini ada jenis-jenis risiko pasar. Yang pertama ada risiko pasar atau price risk, lalu ada risiko suku bunga, interest rate risk, dan risiko nilai tukar, currency risk. Lalu di sini ada dampak risiko dan contoh nyatanya, yaitu krisis finansial Asia pada tahun 1997 yang dimana nilai tukar rupiah anjlok drastis hingga 80% dalam waktu singkat, yang dimana memicu krisis ekonomi yang melumpuhkan berbagai sektor dan menyebabkan kebangkrutan massal perusahaan. Lalu ada volatilitas pasar saham Indonesia pada tahun 2024 yang dimana indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat turun 15% dalam 3 bulan akibat ketidakpastian global dan arus modal keluar yang menunjukkan kerentanan pasar domestik. Di sini banyak investor yang mengalami kerugian besar pada portofolio investasi yang tidak terinvestifikasi, yang menegaskan pentingnya penyebaran aset untuk mengurangi risiko. Lalu ada statistik mengejutkan risiko pasar, yaitu sebesar 25% peningkatan volatilitas dan 60% investor belum paham dan 40% dampak suku bunga Bank Indonesia. Lalu bagaimana risiko pasar terjadi? Di sini ada mekanisme dan faktor pemicu. Yang pertama, perubahan kebijakan moneter global. Yang kedua, ketegangan geopolitik dan perang dagang. Dan yang ketiga, krisis likuiditas dan sentimen negatif. Lalu ada strategi mitigasi risiko pasar. Yang pertama, diversifikasi portofolio, lalu hedging atau menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak futures, option, atau swap untuk melindungi posisi investasi dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan. Lalu ada manajemen risiko aktif, melakukan monitoring pasar secara kontinu, menganalisis data dan menyesuaikan strategi investasi secara proaktif sesuai dengan perubahan kondisi pasar yang melibatkan penilaian risiko yang dinamis. Lalu di sini ada peran risiko dalam keuangan negara dan perusahaan. Di sini ada peraturan negara PMK nomor 222 nomor 1 tahun 2021 yang menegaskan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga stabilitas fiskal, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan memastikan keberlanjutan keuangan negara dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lalu di sini ada studi kasusnya keberhasilan mitigasi risiko pasar. Yang pertama ada dari Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang dimana berhasil menekan potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar melalui implementasi strategi hedging yang cermat dengan menggunakan instrumen derivatif syariah. BSI melindungi aset dan liabilitas dalam mata uang asing dari gejolak pasar. Lalu masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Risiko pasar adalah keniscayaan, manajemen risiko adalah kuncinya. Risiko yang tak terhindarkan. Risiko pasar tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam investasi, namun dampaknya dapat diminimalkan dengan strategi yang tepat. Manajemen risiko efektif, pemahaman mendalam tentang jenis risiko dan penerapan strategi mitigasi yang efektif adalah kunci keberhasilan investasi jangka panjang. Dan terakhir, investasi keberlanjutan. Tingkatkan literasi risiko pasar Anda untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijak, aman, dan berkelanjutan di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.